melakukan coaching ini lebih sering ya Bapak Ibu ya, supaya target publikasinya Bapak-Bapak di sini ya, nih kayaknya Bapak-Bapak semua nih, itu terpenuhi ya Bapak-Bapak. Jadi perlu diingat untuk bisa sidang terbuka kan kita punya 2 kewajiban publikasi di jurnal internasional Scopus ya, dan 1 sebagai presenter ya. Jadi akan sedikit overlap dengan waktu kita inaugurasi ya. Tapi ini hanya sebatas intro saja, tapi nanti kita akan lebih banyak diskusi terkait dengan kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh Bapak-Bapak dalam publikasi di jurnal atau conference Trindex Scopus ya. Oke, jadi ya kita di DRM ya punya 1 unit khusus ya Bapak-Bapak, unit kami ya ini fokusnya untuk membantu memberikan pendampingan ya kepada Bapak-Bapak pada saat nanti tulis paper ya, kemudian mencari jurnal, kemudian submit ya, kalau nanti ada revisi juga kita bisa diskusi ya. Jadi ya kita udah hampir 2 tahun ya, 2 tahun kita berdiri. Ada saya sendiri, Pak dan Bu Amelia ya, kebetulan saya sendiri adalah alumni DRM ya, tahun berapa ya? Tahun 2017. Jadi kami paham gitu ya, saya juga paham Pak, betapa susahnya gitu ya, mungkin ya, menantang gitu ya, dalam waktu 6 semester ya, harus punya publikasi di jurnal ya. Nah, dulu saya sendirian, nggak ada unit seperti ini, jadi ya single fighter ya, bantuannya cuma sama Tuhan aja ya, berdoa gitu ya. Kalau udah submit saya berdoa aja gitu, semoga segera direview, semoga diterima gitu ya. Kalau dulu bantuannya cuma sama Tuhan aja saya. Nah, tapi di sejak tahun 2020 lah ya, nah itu ya kita official sih. Kalau dulunya sebelumnya itu unofficial, unit kita masih unofficial. Jadi saya juga membantu ya dulunya, membantu teman-teman ya punya paper ya, saya bantu review gitu ya, dan ya kita diskusi ya. Kalau outlet rekomendasi dari kita itu sebenarnya hanya untuk consideration ya, tapi tetap nanti perlu approval dari tim promotor sebenarnya ya, preferensinya mereka seperti apa gitu ya. Nah, jadi ada saya, Pak Arta, dan Bu Amelia. Bu Amelia kebetulan background-nya adalah sastra Inggris, jadi ya beliau membantu saya juga sih untuk ngecek similarity, kemudian Grammarly gitu ya. Kita pakai Grammarly sih Mas. Ada beberapa jurnal memang minta certified proofreader ya. Nah, kalau itu tidak di cover di layanan kita karena Amelia belum certified gitu ya. Dan biasanya jurnal punya partner biasanya ya, dan biasanya kita harus ini ke partner mereka gitu ya. Ada beberapa minta, ada beberapa enggak sih gitu. Nah, jadi di tempat kita ya basically ya ini salah satu program kita ya. Kalau untuk anak S3, masuk S3 itu kita sebenarnya konsultasinya itu one on one kadang-kadang ya. Jadi Bapak-bapak boleh kontak saya punya mau ya apapun itu ya, kadang-kadang ya, tapi jangan terlalu banyak curhat juga ya. Kan goalnya kita kan kita mau publish nih, ya mungkin kalau ada kesulitan ya kita coba brainstorming ya, boleh Bapak-bapak untuk kontak saya, kemudian mau ngajak Zoom juga boleh ya, nanti kita cari waktunya. Kemudian kalau mau onsite juga ada ya, saya di kampus Anggrek ya, Senin sampai Kamis di kampus Anggrek, full day. Ya kalau Jumat di JWC, ya kadang-kadang cuma sampai setengah hari sih, kadang-kadang saya balik ke Anggrek juga. Ya. Kalau Bu Amelia di kampus Anggrek, apa di kampus JWC kalau Bu Amelia? Basecamp-nya di kampus JWC lantai 4, ruang 401 berapa? 100 Pak. 400 ya, depannya perpus. Iya.
Kalau mau cari formilnya juga boleh, ya, mau ketemu saya juga boleh, gitu ya. Kemudian training nanti juga ada ya, kita buat training nanti tanggal 7 ya, itu bibliometrik ya, jadi bibliometrik analisis, tanggal 7 dengan Pak Gusti ya. Di samping itu juga nanti ya akan ada lah, saya akan undang kolega saya untuk memberikan training terkait dengan scientific writing. Kemudian ya kita juga punya layanan expert review ya, kebetulan saya juga ya saya bukan editor jurnal International Scopus ya, tapi saya beberapa juga ada reviewer gitu ya, dan ya ada ya kalau di BINUS ada dua ya, jurnal yang International Scopus ya, ada COM-IT dan jurnal wawasan statis. Jadi Bapak kalau punya target pengen publish di sana ya boleh gitu ya. Kalau COM-IT memang ada computer science-nya gitu ya, ada information system-nya, tapi di manajemen information system bisa masuk di sana. Nah, kalau jurnal wawasan statis memang multidisiplin Bapak-Bapak, tapi kajiannya harus ASEAN. Nah, jadi Bapak-Bapak juga bisa berstrategi. Ya, jurnal wawasan statis itu J1. Ya, pengelolanya adalah Prof. Tirta. Jadi, kalau punya riset mau dinaikkan kelasnya ke internasional, main level ASEAN, kalau punya network juga bisa Bapak-Bapak. Itu bisa menargetkan di situ. Ya. Nah, kebetulan kalau saya memang ada reviewer ya, reviewer di conference maupun jurnal internasional, di Scopus juga ada, nasional juga ada. Ya, kalau saya memang juga mendapat sebagai chief editor ya di jurnal Winners Sinta 2 ya. Jadi ya basically Sinta 2 dengan Scopus sih ya beda indeksnya saja gitu ya. Tapi secara quality review-nya sih sebenarnya kurang lebih sama. Gitu. Jadi kita pun juga cukup ya bekerja cukup ketat ya dalam mengolah paper. Di hopefully dengan pengalaman saya ya saya bisa memberikan feedback lah ya. Tapi bukan bermain di konten ya. Konten tetap itu ranahnya tim promotor ya. Jadi mungkin saya lebih fokus ke clarity dari paper itu sendiri. Kalau masalah kemutahiran nanti itu dengan tim promotor. Ya. Saya tidak dalam ranah mengkritisi kemutahiran dari riset bapak-bapak. Ya. Jadi risetnya udah ada, papernya sudah ada, ya memberikan review, nanti kita coba diskusi, outletnya di mana gitu. Kalau bapak-bapak punya target gitu ya, dari tim promotor disuruh ke sini ya boleh juga, gitu ya. Kita open. Kalau nggak punya ya tetap kita diskusi dan tetap komunikasi dengan tim promotor. Nah, kemudian kita juga bantu cek turnitin, artikel profesing, kalau ada kata similarity tinggi. Kemudian kita lakukan juga editing ya, kita bantu dengan Grammarly juga ya. Jadi ada beberapa jurnal mereka screening juga pakai Grammarly ya. Kalau di UGM tuh pakai salah satu screeningnya itu pakai Grammarly gitu ya. Jadi ada beberapa seperti itu. Ya, kemudian pada saat submit nanti papernya, draft papernya itu bisa sampai ke saya gitu ya. Dan Bu Amelia jangan lupa juga sisi ke supervisor. Jadi supervisor tahu bahwa Bapak dan Ibu ya ya menggunakan layanan kita gitu ya. Jadi kalau ada kata ada konsekuensi tertentu ya kita juga akan diupdate soal tim promoter. Nah, jadi yang ini kita kan punya 3 paper ya tadi ya. Nah, jadi kita harus berhati-hati jangan sampai riset kita ini melanggar etika gitu ya. Jadi yang pasti jangan sampai kita double submission ya. Kemudian kita manipulasi citasi jangan sampai gitu ya, karena kalau nama kita sudah nggak baik gitu ya, nanti mau cari outlet susah biasanya. Jadi harapannya jangan sampai kita melakukan kecurangan ini. Gitu ya. Kemudian, nah ini yang umum ya, karena kita ditargetkan harus punya 3 publikasi, maka pasti akan melakukan salah misleading sebenarnya. Tapi, nah ini kita perlu diskusi gitu ya, gimana supaya risetnya ini nggak masuk ke dalam salah misleading gitu ya. Dan ini penting Bapak.
mulai dari itu ya. Karena ini akan diskusi, baik dari tim promotor maupun dari saya juga kita akan brainstorming terhadap jalan seleksi ini. Nah, jadi memang kalau kita submitnya bersamaan susah diketahui. Tapi kalau kita submit dulu satu, ya contoh habis proposal gitu ya, publish satu, nanti mau sebentar hasil publish satu. Nah, tapi ada nyangkut-nyangkutnya nih. Nah, ini kalau editornya jeli ini bisa kedetek sebenarnya dalam seleksi ini. Yang pasti nggak boleh juga plagiarism ya, Bapak ya, seperti itu ya. Jadi copy paste itu ya pasti sampai terjadi. Ya. Atau mungkin kalau copy paste itu mungkin jaranglah terjadi di program dokter. Tapi dan yang pernah terjadi itu adalah mencuri ide. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau diketahuan ya di BINUS sendiri ada yang pernah kena DU gitu ya. Kemudian ya pada saat nanti kita submit ya bisa saja di reject sih sebenarnya. Nah efeknya apa sebenarnya? Jadi Bapak Ibu kalau kita melanggar ini ya efeknya itu pertama yang paling gampang adalah kalau ini sudah publish maka di retract Bapak Ibu. Jadi dibatalkan penerbitannya. Kalau papernya itu lagi ongoing review di reject. Ya. Kemudian yang paling buruk adalah submission embargo. Nah, submission embargo ini bisa di level individu, bisa di level organization. Ini kemarin ada kasus gitu ya di salah satu konferensi BINUS gitu ya. Salah satu author kita itu menggunakan robot, menggunakan mesin untuk membuat papernya gitu ya. Dan itu kedeteksi di publishernya gitu. Nah, ini semua dampaknya semua conference yang diadakan BINUS itu mereka sangat berhati-hati sekali. Jadi mereka kan makin ketat dalam prosesnya. Ya. Dan itu mereka melihatnya di individu tersebut dan institusi kita. Gitu. Ya, jadi pada saat kita melakukan ini, ingat kita membawa alma mater kita, gitu ya. Jadi membawa kampus kita. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Nah ini review secara singkat ya. Jadi kalau kita perhatikan memang setiap jurnal beda-beda gitu ya. Jumlah reviewer juga beda-beda gitu ya. Ada yang 4, ada yang 5, ya, ada yang cuma 2, gitu ya. Itu tergantung dari jurnal. Tapi secara umum, ya, ini adalah proses peer review yang benar. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan tidak ada yang instan Bapak Ibu. Ya, dalam mempublikasikan karya ilmiah itu nggak ada yang instan. Jadi diharap sudah punya perubahan gitu ya. Artinya memang idealnya gitu ya pada saat Bapak Ibu di mata kuliah gitu ya, itu sebenarnya Bapak Ibu melatih. Jadi bisa ikut conference, bisa sampai ke jurnal, mungkin belum tentu Scopus gitu ya. Yang penting kita melatih cara kita menulis sebenarnya. Ya, kalau bisa sampai ke Scopus juga bagus juga gitu ya. Tapi memang nanti biasanya kalau literatur review itu perlu peran dari tim promotor atau dosen pembimbing ya di dalam menulisnya gitu ya, sehingga publishable sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai nanti literatur reviewnya hanya kolase paper ya, temuan-temuan dari paper terdahulu jangan sampai. Nah, jadi di sini peranan dosen, pembimbing, tim promotor ya, saya pun juga ya berkontribusi juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk konsultasi ataupun ya kalau punya draft gitu ya diskusi ya. Jadi makin dapat banyak masukan makin enak sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi artikel masuk ya pasti akan ada screening awal gitu ya. Nah ini biasanya tergantung jurnalnya ya, ada yang cepat ada yang lama juga. Yang pasti mereka akan melihat buku dan scoop dulu gitu ya, dan novelty-nya biasanya. Jadi risetnya ini didesain dengan baik nggak gitu ya. Kemudian novelty-nya ada nggak gitu ya. Terus writing-nya bagus ya gitu ya. Nah itu akan masuk di screening awal biasanya. Kalau semua itu lolos baru masuk dalam peer review. Ya. Jadi
Bapak Ibu bisa dalam nanti mencari jurnal gitu ya, melirik jurnal gitu ya. Bapak Ibu bisa buka-buka dulu beberapa paper yang sudah publish di jurnal itu. Nah, nanti kita bisa lihat ya, kira-kira proses PV-nya itu berapa lama. Ya. Kalau ada yang cepat berarti itu punya koneksi. Ya, jadi ada beberapa jurnal itu kadang-kadang kalau kita punya koneksi yang biasanya reviewnya setahun contoh ya, itu kita bisa percepat jadi 2 bulan atau 1 bulan bahkan. Jadi ada beberapa case seperti itu. Ya, tetapi seberapa banyak ya, itu pasti sedikit sekali kesempatan seperti itu. Jadi maka dari itu Bapak-bapak perlu punya strategi. Ya. Ini ibaratkan main sepak bola kalau saya. Jadi Bapak Ibu, contoh ya, kalau udah punya proposal, nah berarti segera itu setelah punya proposal ya minimal ya ikut seminar. Jadi mengukurkan syarat presenter. Ya. Kemudian kalau sudah punya data gitu ya, contoh setelah proposal, Bapak Ibu ngambil data, ngolah data gitu ya, udah ya 80% oke lah dari tim promotor gitu ya. Itu sebenarnya sudah harus mulai nulis satu paper dan submit. Ya. Nah, submit ini kadang-kadang juga Bapak-bapak juga perlu personal approach dengan tim promotor. Ya. Kadang-kadang ada tim promotor yang mungkin nunggu sampai sebenarnya hasilnya selesai dulu, baru boleh publish. Ada yang begitu. Ya, ada juga yang boleh paralel. Jadi Bapak Ibu juga mesti melihat karakteristik dari tim promotor yang Bapak Ibu. Ya kalau saya dulu sebelum hasil selesai, pada saat olahnya udah kira-kira ketemu sama pembimbing itu sudah sering gitu ya, udah kelihatan ujungnya gitu ya. Saya langsung minta izin untuk publish dulu, untuk nulis dulu, dan saya antrikan. Karena apa? Saya dulu termasuk yang agak mepet kuliahnya, jadi saya tuh proposal itu 4 tahun Bapak Ibu. 4 tahun proposal. Risetnya setahun selesai. Jadi saya dulu lama itu karena kajian saya itu tidak umum. Kajian saya dulu di museum, non-profit organization. Nah itu agak susah dulu. Convince tim promotor itu agak susah. Jadi saya lama 4 tahun di situ proposal itu. Nah jadi ya kira-kira setelah proposal lewat, nah, itu output setahun selesai. Nah, jadi disertasi ini uniknya ini tiap orang problemnya beda-beda. Ada yang lama di proposal, ada yang lama di pengambilan data, ada yang lama di olah data, ada yang lama di mana-mana lama juga ada loh. Gitu. Jadi proposalnya lumayan cepat, nanti pengambilan datanya agak lama, olah datanya agak lama, jadi serba lama semua. Gitu juga ada yang cepat juga ada. Tapi basically begini, kalau itu kan dalam kontrol kita sebenarnya. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah kalau jurnal ini kontrolnya bukan di kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah submit, ya nunggu. Nah, nunggu ini kita nggak pernah tahu kapan di reviewnya. Jadi saya pun dulu waktu selesai seminar hasil itu submit sempat ditolak 2 kali. 1 kali withdraw, 2 kali ditolak. 1 kali withdraw karena kelamaan gitu. Kemudian 2 kali ditolak, kemudian baru saya submit lagi. Jadi ya terbitnya dekat-dekat saya mau tertutup. Jadi dari saat hasil ketertutup itu sekitar 3 bulan. Jadi baru ininya selesai. Jadi Bapak Ibu di sini butuh waktu prinsipnya. Ya, makanya Bapak Ibu selain nyiapin tulisan harus nyiapin paper. Ya, nah, maka itu time managementnya penting. Jadi silakan Bapak Ibu nanti juga konsultasi dengan tim promotor. Ya, kalau memang data olahannya sudah kelihatannya oke, nah segera menurut saya drafting paper itu penting. Ya, setelah di drafting, ya mau
mau dikerjain sendiri juga boleh, tanpa melalui bantuan kita juga boleh. Tapi kalau mau minta masukan, minta dicekin Turnitin-nya, minta dicekin Grammarly-nya, boleh. Ya, jadi ini nggak mandatory, tapi ini additional ya, additional. Mau pakai profesional juga boleh. Gitu ya. Jadi ada juga profesional proofreader juga banyak gitu ya, di Indonesia maupun di luar banyak. Dan harganya juga lumayan. Tapi jangan sampai bapak-bapak menggunakan calo, gitu. Itu aja sih. Gitu ya. Harus menggunakan calo. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu supaya kita jangan mepet. Karena kalau makin mepet itu adrenalinnya makin tinggi. Ya. Kayak saya dulu termasuk adrenalinnya agak tinggi. Ya. Ya. Saya hampir saja DO soalnya. Gara-gara waktu terbuka itu papernya baru accepted Bapak Ibu. Ya. Aturannya kan jelas, harus terbit. Tapi dulu nego nggak berhasil. Ya. Saya akhirnya ikutnya Conference Binus yang outletnya adalah ke Jurnal Scopus. Nah, itu baru dianggap sebagai syarat lulus. Karena itu kan waktu itu under kontrol Binus gitu ya. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita submit kita nggak tahu juga kan ya. Kalau jurnal itu populer sekali gitu, bisa saja kita terbitnya lewat dari masa studi kita bisa loh. Nah, kalau itu nanti kan kita harus bernegosiasi. Nah, itu kan nggak enak Bapak Ibu. Susah kadang-kadang. Jadi ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Karena teman saya ada juga yang kena DO soalnya. Undur diri ya, gara-gara ini ya. Ada juga. Jadi, better kita prepare dari awal. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah agak terlambat, nggak apa-apa. Masih ada waktu sebenarnya. Yang penting jangan sampai Bapak benar-benar, Bapak Ibu benar-benar di ujung sekali. Wah, itu susah bergeraknya. Ya, susah bergerak. Oke. Nah, ini kita punya beberapa software ya. Jadi, untuk formatting kita punya typeset.io. Kalau nanti untuk tulis paper, misalkan pakai Mendeley ya. Atau Superu juga boleh. Gitu ya. Kita juga ada subscribe Grammarly. Untuk sebagai checking kita pakai Turnitin. Untuk para visinya kita pakai Quillbot ya. Nah, kemudian kita juga ya punya database juga ya, Scopus ya. Jadi kita untuk mencari jurnal gitu ya, kita bisa pakai Scopus gitu ya. Kemudian ngecek kuartilnya ya. Itu kita bisa lihat di Skimago, jadi harus yang 2 tahun ya. Setelah 2 tahun terbit baru akan muncul di Skimago ya. Kalau untuk conference ya bisa ke IEEE atau yang paling baru IEOM ya. Jadi kalau yang benar-benar pure di bisnis manajemen itu opsinya ke IEOM ya untuk conference sebagai presenter. Untuk yang manajemen informasi ada digitalnya, IEEE bisa ya, ada opsi ya. Ini opsinya. Ya. Dan ini contoh tampilannya. Jadi, kalau ya, contoh 2021 baru index dicari di sini pasti nggak akan ketemu. Tapi kalau dicari di scopus.com-nya ada pasti. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir juga. Oh ini kok nggak ada di Skimago. Ya itu tetap Scopus Bapak Ibu. Ya karena ada ya beberapa jurnal yang baru terindeks dan nah itu juga jurnal-jurnal emerging gitu. Kalau saya itu kadang-kadang nyarinya di situ juga. Ya, jadi yang baru terbit itu juga kadang-kadang seleksinya masih orang kadang juga masih belum tahu kalau itu Scopus gitu kan. Nah, jadi itu juga potensial buat kita untuk kita sampai ke sana. Ya, ini untuk IEEE bisa cari ya kalau topik tentang bisnis atau e-commerce gitu ya. Ini kita bisa cari dari sini. Ya, untuk yang paling baru ini ada IOM ya. Yang paling dekat nanti yang di Paraguay. Itu deadline submission-nya 30 Mei. Itu paling dekat. Itu bisa online ya. Ini baru ya. Jadi kalau dulu itu agak susah nyari conference bisnis. Kalau ini baru-baru ini aja. Ini baru sekitar setahun ini kita ketemu ini. Ya. Mungkin itu dulu intro dari saya. Ya. Setelah ini kita lebih banyak diskusi ya. Problemnya Bapak Ibu apa, butuh support dari kita apa gitu ya. Nah, ini mungkin saya sharing pengalaman aja gitu.
Jadi kalau saya nulis pun ya, saya mau nulis contoh, nulis hipotesis development. Gitu ya. Strategi saya biasanya saya ambil 3-4 paper gitu. Cara nulis hipotesis development mereka seperti apa? Nah itu yang saya terapkan di dalam tulisan saya. Itu cara yang paling, menurut saya paling mudah. Gitu. Strateginya biasanya saya gitu. Jadi mau nulis contoh ya, mau nulis bagian apapun gitu ya. Contoh. Oh, saya mau report bagian validity and reliability. How we present atau how to write-nya ya. Kadang-kadang saya ambil 3-4 paper yang kita rujuk. Kita lihat polanya, Pak. Jadi nulis ini juga kita mesti melihat pola sebenarnya. Cara mereka presentnya gimana, berbagai gimana. Nah, kita combine. Jadi yang namanya nulis pasti ada flow-nya, pasti. Gitu. Nah, jadi saya selama ini gitu ya, mau nulis dimanapun gitu ya. Kalau lagi serius banget gitu ya, itu saya caranya gitu. Ada software, ada best practice, kemudian saya writing. Memang ini capek Pak. Saya biasa kalau udah nulis kayak gini nih biasanya nggak mau diganggu saya. Gitu. Saya nggak mau diganggu. Handphone saya matikan. Maksudnya bukan saya matikan sih, saya taruh aja gitu. Kemudian saya nyari tempat yang, kalau dulu saya sukanya Starbucks gitu. Jadi kalau saya lagi nyepi itu mereka tahu lah saya lagi nyepinya di Starbucks atau di warung kopi. Saya nulis tuh biasanya. 3 hari gitu keluar satu paper kira-kira. Kira-kira begitulah. Iya, iya. Jadi tetap harus lihat stylenya. Karena di jurnal-jurnal internasional yang bagus ya, mereka cara mempresentnya itu flowing-nya bagus Pak. Saya pun juga belajar. Cara nulis itu juga masih belajar. Gitu. Jadi, tapi kalau saya kan juga nge-review gitu ya. Kalau mereka nggak melihat best practice, kelihatan salah. Kelihatan salah. Gitu. Jadi itu strateginya Pak sebenarnya. Nah, tapi memang lama. Memang lama. Gitu. Nah, nulis ini kan juga butuh jam terbang. Gitu ya. Kadang-kadang kalau kita kelamaan nggak nulis gitu ya, kadang-kadang kita mesti lihat lagi tuh stylenya. Kadang saya pun juga masih begitu, apalagi kalau saya udah kayak waktu COVID gitu ya, saya hampir setahun sempat hampir vakum gitu. Hampir vakum saya nggak nulis. Begitu nulis lagi ya, caranya balik seperti kemarin lagi. Wah, cara nulis report hipotesis gimana nih? Kok lupa saya gitu ya? Udah lama nggak biasa kan, kadang-kadang bisa lupa ya. Gitu. Nah, jadi balik lagi caranya. Saya lihat jurnal yang bagus, kemudian saya get style-nya, kemudian kita present, kita tulis gitu. Jadi itu strateginya Pak biasanya. Menjawab ya Pak Dwi ya? Ya, menjawab. Lagi Pak, ngomong ini kan kita, ya. Pak, ini strategi untuk pemilihan jurnal nih Pak. Saya saya sampai sekarang belum kirim paper Pak, karena masih bingung ini mau di apa istilahnya ditaruhnya di mana gitu ya. Misalkan ini, karena misalkan contoh Pak Hamsal punya referensi, taruh sini aja Pak Dwi gitu kan. Cuman ada lagi misalkan Pak Elijen itu kan kopro saya Pak, di sini Pak gitu kan. Terus namun pas waktu ngobrol sama Pak Hamsal, saya kemukakan responden saya Pak. Jadi respondennya memang kebanyakan akhirnya di hampir 30% itu direksi gitu kan. Nah Pak Hamsalnya, wah kalau gitu ini Pak untuk hormatin para respondennya, ambil yang tiernya agak tinggi nih, misalkan di Q2 gitu kan. Sedangkan awalnya Pak Hamsal nyarankan di
jurnal tertentu itu Q3, Pak Elijen juga Q3. Nah, ini strategi untuk milihnya gimana ya Pak? Karena kan kalau lihat Q2 kadang-kadang kan lama ya Pak, tapi Q3 pun kadang-kadang juga lama gitu. Ya. Jadi gini Pak, strategi ini sangat-sangat luas Pak. Kalau saya dulu yang paling gampang gini Pak, dari referensi kita Pak. Referensi kita cari yang baru-baru ya, kita cari jurnalnya, kita search. Ya. Q berapa? Artinya logika saya begini, kalau kita kajiannya itu kita citasi gitu ya, berarti kan relevan ya pertama. Nah, kalau saya sebagai pengelola jurnal Pak, berarti saya mengapresiasi itu Pak. Jadi kalau saya punya jurnal ya, saya mengelola jurnal, ada paper mencitasi jurnal saya gitu ya, saya akan consider Pak. Tapi nanti lihat lah ya desainnya ya. Gitu ya. Itu yang paling gampang. Jadi kita lihat dari kandidat referensi kita. Itu yang pertama. Karena apa? Nilai plusnya adalah pengelola jurnal pasti akan happy kalau artikelnya itu disitasi. Itu yang pertama. Submit dulu ke sana targetnya. Bagaimana kalau ada kata ditolak, Pak? Nah, biasanya tolak ini macam-macam. Ada yang ditolak karena format, ada yang ditolak karena scope, ada yang ditolak memang karena konten. Nah, jadi kalau ada kata ditolaknya karena scope ataupun karena contoh novelty atau apapun itu ya, maka sebenarnya kita punya opsi yang berikutnya adalah kita cari yang serupa. Nah, nyarinya gimana? Itu kita bisa pakai Skimago. Jadi mungkin saya akan share sedikit gitu ya. Jadi kita bisa cari di Skimago. Di jurnal ranking. Nah, subjeknya apa nih? Biasanya Bapak tentang apa kira-kira? Tentang inovasi, Pak. Inovasi, berarti business management lah ya? Iya. Nah, di sini ada teknologinya nggak, Pak? Ada, Pak. Ada ya. Contoh ya, ini contoh ya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang kira-kira Q-nya langsung kelihatan lah gitu. Ya, Q-nya langsung kelihatan. Ya. Nah, jadi kita bisa mencarinya modelnya seperti ini. Jadi kita lihat dari Skimago. Ya. Kita lihat di sini ada nggak dari yang referensi kita. Kalau ada, ya maka akan lebih enak lagi. Gitu. Kalau nggak ada, ya berarti kita ya harus nyari Pak, memang Pak. Ini yang manual ya. Ini yang manual caranya. Gitu. Atau kita pakai journal finder Pak. Masukin title, masukin abstrak, masukin keyword, terus dasarnya apa, kita find. Nah, nanti mereka akan memberikan rekomendasi, Pak. Jurnalnya apa, gitu. Nah, kita bisa diskusikan lagi dengan tim promotor. Ini, Pak, kira-kira rekomendasinya ke sini, kira-kira gimana. Jadi kalau yang jurnal besar-besar, ya, publisher besar-besar, itu pasti mereka punya journal finder. Pasti punya journal finder. Ya, ini baik juga kita pakai seperti ini. Ya. Atau ada juga beberapa publisher yang ya kita sifatnya ngekor, Pak. Kita ngekor. Jadi kadang-kadang tim promotor itu juga punya pengalaman gitu. Mereka tuh pernah publish di mana. Jadi kalau saya gitu ya punya pengalaman publish di jurnal Sinta 2 contoh ya, atau jurnal Scopus. Nah, kalau saya pernah publish itu, maka saya akan tahu style nulisnya gimana, terus riset yang seperti apa yang bisa diterima. Nah, ini peranan tim promotor itu sangat besar sebenarnya.
Ya, jadi mereka juga akan punya, oh saya dulu pernah publish sini nih. Ya, kayak saya kan saya pernah nih ke ComIT pernah, gitu kan. Nah, ya kebetulan kenal gitu kan. Ya, dan kita tahu standarnya. Nah, itu memudahkan gitu. Ya, itu memudahkan. Ya, karena apa? Kita sudah tahu pattern-nya dan kita tahu kira-kira reviewnya berapa lama. Gitu. Nah, itu yang pertama. Atau kalau kajiannya yang tentang sustainability gitu ya, ya memang ada sih publisher yang ini cukup banyak dipakai oleh mahasiswa kita, gitu, MDPI. Ya, tapi memang agak mahal, gitu aja. Ya, agak mahal sekitar 30 jutaan lah, kalau nggak salah. Kira-kira ya. Ya, 30 jutaan. Kira-kira. Ya, ini reviewnya lumayan cepat. Ya, reviewnya lumayan cepat. Nih. Ya. Maksudnya nggak sampai lama-lama banget lah, gitu. Ya. Saya carikan dulu ya. Nah, kalau yang punya kajian tentang sustainability, ini bisa masuk nih. Ya, ini kan contoh ya. Sebenarnya kita bisa lihat gitu. Ya. Ini resepnya 31 Januari kan. Nah, dia kira-kira 5 bulan. Jadi kita bisa lihat, Bapak Ibu, sebenarnya proses review di sini ini berapa lama sih? Ya, kita bisa lihat. 2002, nah ini akan cepat nih. Ini akan cepat nih. Ya. Nah, tapi kalau semua kita lihat juga contohnya ya, mungkin jurnalnya BINUS gitu ya. Ini buat komparasi aja gitu ya. Buat komparasi. Ini kan juga sama-sama Scopus gitu ya. Ini kayaknya agak lama kayaknya. Kayaknya agak lama. Kita lihat ya, coba ya. Nah ini, resipnya Juli 2021. Revisinya diterima Oktober. Juli, Agustus, September, 3 bulan. Online ya terbitnya Februari 2022. Hampir setahun ya Bapak Ibu ya, benar nggak? Ini baru terbit online-nya segitu. Ya, jadi ini penting supaya kita paham juga. Ya. Ini salah satu proses kita memahami jurnal itu. Juli 2021, terbit 2022. Ya. Salah satunya caranya begitu. Ininya. Ya. Ini orang BINUS. Ya. Oktober, Desember, terbit 2022. Ya ini lumayan, hitungannya lumayan cepat sih. Ya, ini lumayan cepat. Tapi ya makin dia lama di Scopus ya makin apa ya, makin andalnya makin panjang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu gitu dan kita bisa prediksi gitu. Kira-kira dengan timeline studi kita masuk nggak nih, ya kan? Masuk nggak nih dengan timeline studi kita? Nah, berarti nanti pada saat sudah mulai ngolah, Pak, ya, hasilnya kira-kira dari tim promotor sudah green light, segera drafting, Pak. Kalau perlu mulai sekarang, Pak, drafting. Minimal drafting, ya, bab 1 kan bisa, introduction sudah bisa mulai nulis. Metode sudah bisa mulai nulis. Literatur review sudah mulai bisa nulis. Nah, nanti selesai olah data, hasilnya ditulis. Jadi fokusnya adalah begitu, Pak. Jadi jangan nunggu nanti selesai sidang dulu.
Iya, iya. Ya, jangan nunggu selesai sidang. Tapi ini juga ada tergantung tim promotor ya. Tim promotornya ngasih nggak gitu. Sebelum seminar hasil publish. Nah, yang kayak gini-gini ini memang perlu pendekatan dengan tim promotor. Harus baik lah, ya, kan intinya gitu ya. Nah, jadi Bapak bisa pakai cara seperti itu sebenarnya. Ya, supaya nanti waktu Bapak seminar hasil, paling nggak paper itu lagi review. Hopefully lagi review. Ya. Gitu. Karena bisa saja kan, waktu hasil pun masih waiting loh, ada loh yang begitu. Iya, iya. Nah, makanya kan kalau andai kata waitingnya terlalu lama kan kita bisa withdraw. Cari publisher lain kan gitu. Benar nggak? Biasanya berapa lama sih Pak? Misalkan paper kita itu diketahui misalkan, oh ini masuk ke tahap. Oh, di website-nya kelihatan. Jadi biasanya tuh kalau paper itu kan pertama kali masuk kan waiting for assignment. Oh, oke. Nah, itu bisa langsung ketahuan. Oh, ini kalau statusnya nggak berubah, berarti itu paper tuh nggak disentuh-sentuh tuh. Karena tiap jurnal itu gayanya beda-beda, Pak. Ada yang begini, mereka tuh ngerjainnya secara batch. Jadi kalau belum batch-nya itu mulai, mereka nggak akan kerjain, nggak akan proses. Ada yang begitu. Ada juga yang sifatnya masuk langsung diproses gitu. Ada yang begitu. Gitu. Jadi tergantung ininya. Nah, kita kan nggak tahu Pak masalahnya. Strategi pengelolaannya mereka gimana, kita nggak tahu. Benar nggak? Nah, ini kan berarti kan kita harus fair. Waktunya itu kan untuk waiting itu, Pak. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau Bapak total respondennya berapa kira-kira? Nah, Pak? Total respondennya berapa kira-kira? Target 98, tapi pas saya laporan ke Pak Farif kemarin 97, tapi hari ini udah komplit 98. Nah, nanti kan kita mau mecah tuh. Nah, berarti Bapak perlu komunikasi mecahnya apakah by industri, apakah by variabelnya. Nah, ini kan perlu diskusi Pak dengan tim promotor. Ya kan? Cara mecahnya gimana nih? Karena Bapak harus publish 2 kan gitu. Iya. Kalau saya biasanya mecahnya by industrinya. Jadi kalau variabel itu model itu diterapkan di industri ini, hasilnya gimana? Kalau diterapkan di industri ini gimana? Biasanya ya, itu yang paling gampang mecahnya begitu. Tapi nggak ada salahnya kita komunikasi kan. Jadi sebenarnya kan dari sisi waktu kita ngumpulin ini kan profilnya sudah kelihatan Pak. Mau mecahnya gimana? Nah itu saya rasa perlu diskusi dengan tim promotor. Iya. Nah, jadi itu ya kalau udah mulai ngolah berarti begitu hasilnya jadi itu harus jadi satu paper Pak. Harus jadi satu paper itu. Iya Pak. Ya. Jangan sampai nanti nunggu selesai sampai Bapak dapat jadwal sidang baru nulis. Nah, jangan. Kalau sidang itu menurut saya itu kontrolnya gampang. Tinggal Bapak baik-baikin tim promotor, terus sekretariat, beres kan. Tapi kalau paper ini kan kita nggak bisa baik-baikin editornya. Iya Pak. Ya kan. Gitu. Ya, jadi pesan saya udah mulai di drafting, jadi minimal nulis introduction, nulis ini. Jadi udah mulai dicicil. Saya dulu waktu nulis tuh ya, saya udah tahu nih contoh
ini akan jadi dua paper gitu ya, jadi 3 paper gitu ya. Dari satu, kan kita punya bab 1 sebenarnya. Dari situ saya sebenarnya bisa langsung percaya, oh kalau saya punya bab 1-nya seperti ini bisa jadi berapa paper. Nah, jadi mungkin saya ambil di sebagian, oh fenomena ini saya jadikan untuk paper 1, fenomena ini saya jadikan untuk paper 2. Jadi begitu selesai pun sebenarnya saya sudah punya draft paper, baik dari sisi introduction maupun detail reviewnya. Dari situ kita lebih gampang Pak mecahnya. Oh, kalau hypothesis development kan nggak mungkin semuanya kita pakai kan gitu. Kan harus kita spread. Contoh hypothesis development-nya ada 8 paper, kan ada di sini ada mungkin 4, di sini ada 5. Nah, berarti kalau kurang 1 berarti kan kita harus cari lagi nih untuk touch up. Nah, jadi kayak gitu itu kan kita harus cicil. Harus cicil. Gitu. Nah, jadi basically sebenarnya material itu sebenarnya sudah banyak. Tinggal sekarang kita luangkan waktu untuk ya bikin puzzle-nya dulu. Siapin dulu nih. Saya dulu gitu sih. Jadi waktu selesai, saya tinggal pindahin isinya. Terus submit. Udah. Sambil begitu saya udah submit, baru saya ngerjain disertasinya lagi. Jadi kadang-kadang mungkin drafting itu sekitar mungkin seminggu lah. Seminggu itu kalau kita intens ya, paper itu jadi. Dan jangan lupa kadang-kadang kita perlu nuwun sama tim promotor. Saya dulu email gitu ya, nah itu kan kita harus nunggu paling enggak ya 3-4 hari kan. Ya, kadang saya WA juga, Pak, saya ada kirim Pak, mohon feedbacknya. Nanti dia jawabnya oke, gitu. Ya sudah. Kalau yang penting dia sih jawab oke kan gitu. Itu kan penting juga itu. Jangan sampai kita submit paper tapi tim promotor kita nggak tahu. Jangan sampai. Nah, nunggu kata oke itu dari ketiganya atau salah satu atau salah dua atau gimana? Nah, ini tergantung dari tim promotornya Bapak. Nah, riwah kan Pak? Benar nggak? Iya. Riwah Pak. Kalau saya dulu akhirnya kalau tim promotor oke, maksudnya promotornya oke. Terus pakatannya gitu akhirnya. Jadi saya tetap email semuanya karena namanya mereka ada. Iya. Tetap saya email semua, tapi nanti yang jawab cuma 1. Pak, ini Pak, tolong diperbaikin dulu. Diperbaikin, submit, dah kita kirim. Ya, ya. Nah, nanti kalau sudah publish, lapor Pak ke unitnya kita. Sama ini Pak, mau tanya, ya. Kan kita nulis untuk yang paper terkait disertasi ini kan mencantumkan tim promotor ya Pak, nama-nama tim promotor. Nah ini susunannya penulis kedua sampai ke 4-nya ini gimana nih Pak? Biasanya yang paling akhir tuh tim promotor, promotor biasanya. Profnya ya Pak? Profnya, biasanya ya, stylenya ya. Itu yang umum ya, kalau American style begitu ya. Yang paling hebat yang paling belakang gitu. Oh, oke. Biasanya ya. Tapi kalau di Indonesia nanti harus ya balik lagi diskusi gitu. Tapi paling aman Prof taruh paling belakang. Oh. Paling aman. Prof taruh paling belakang. Nah, sedangkan yang 2 sama 3 gimana Pak? Ya bebas saja. Itu pokoknya sama pokoknya. Oh, 2, 3 sama ya? Sama sebenarnya. Yang beda yang besar itu sebenarnya gini. Penulis pertama atau corresponding. Itu yang paling besar. Jadi kalau nggak ada corresponding, berarti yang paling besar nama pertama. Sisanya bagi rata. Oh gitu. Tapi kalau ada corresponding, contoh profnya jadi corresponding gitu ya. Nah berarti nanti bobot antara penulis pertama dengan corresponding sama. Ya, ya. Nah, corresponding itu kita sebagai mahasiswa S3 atau siapa ya Pak kira-kira?
Ini tergantung kesepakatan, Pak. Tergantung kesepakatan. Kalau tim promotornya merasa, oh iya, saya nggak perlu jadi koresponding, gitu. Ya udah, berarti Bapak penulis pertama sekaligus koresponding. Tapi lain cerita begini, contoh, tim promotor Bapak mau naik pangkat. Ya, itu Bapak coba tanyakan, mau jadi koresponding nggak? Gitu. Walaupun dia posisi di kedua, ketiga, atau keempat Ya, gitu ya? ya. Bisa, Pak. Kayak saya gitu kan, kalau bimbing anak S2, saya jadi korespondingnya. Karena saya butuh naik pangkat. Tapi gini ya, maksudnya saya pun juga tahu diri lah. Jadi koresponding ya, kalau ada email, ada apa ya, saya yang tanggung jawab. Tapi kalau di S3 mungkin beda. Mungkin ya, mungkin beda. Nah, nanti Bapak coba komunikasikan lah. Tapi saya rasa sih, di mana-mana kalau koresponding memang dia akan menghandle. Masalah nanti perbaikannya dilakukan oleh siapa, nah itu lain cerita lah. Iya, iya. Jadi makanya perlu komunikasi sebenarnya menurut saya. Perlu komunikasi. Jadi 2, 3, 4 itu udah masalah. Tidak masalah sebenarnya. Ya. Secara hukum tidak masalah gitu. Secara hukum nggak masalah. Oke. Tapi yang paling umum ya profesor itu paling promotor lah, itu paling belakang. Ya, ya. Sama ini Pak, kan biasanya kalau misalkan andai kan kita yang mahasiswa S3 ini kan jadi korespondennya Pak ya. Nah, itu kan alamat email, katakanlah alamat email saya cantumin BINUS gitu ya Pak. BINUS ACID Pak. Ya, ACID. Nah, soalnya kan begitu nanti misalkan kita, misalkan saya lulus gitu ya Pak, itu kan domain itu akan dihapus kan Pak, karena kan begitu lulus, karena saya bukan pengajar di BINUS ya artinya kan nggak berhak lagi. Nah itu nanti itu pengaruh nggak Pak? Artinya misalkan ada orang yang nanya Kak atau apa segala macam itu bakal jadi suatu ini nggak kan? Misalkan Pak Arta ini kan udah sekian lama lulusnya. Misalkan ada itu mesti cek ke ini ya, mesti cek ke, setahu saya sih pasti aktif ya, setahu saya ya. Nah itu strateginya Pak Arta misalkan dari pengalaman Pak Arta sendiri atau bantu teman-teman yang lain yang bukan tim dari BINUS ya kan gini Pak, makanya kan sebenarnya kan waktu kita nulis ini kan kita kan nggak sendirian, pasti ada tim promotor kan Pak di situ. Jadi kalaupun contoh nih Pak Dwi mungkin emailnya dinonaktifkan gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita kontak mental kan kita bisa kontak tim promotornya. Kecuali semuanya udah pindah ya, wah itu lain, tapi itu kecil lah kemungkinan. Gitu. Kecil lah kemungkinan. Jadi idealnya memang pakai BINUS ACID. Oke, supaya ada apa kredibel gitu Pak ya. Ya. Gitu. Ya. Umumnya ya. Selamat malam Pak Arta. Malam Pak Faisal. Ya Pak, saya mau tanya beberapa poin Pak terkait dengan yang pertama paper Pak. Nah di bulan Februari yang lalu saya mengikuti conference internasional di Singapura, itu namanya ISEBA dengan CBMM Pak. Oh ya ISEBA nah, ya. Kebetulan di situ saya juga lihat di situ juga ada BINUS ya Pak ya. Ya. Waktu mengikuti conference ya saya terpilih Pak sebagai salah satu best presentation Pak untuk salah satu paper. Saya kebetulan saya submit 2. Nah, hanya setelah konferensi itu diputuskan bahwa dari ISEBA ataupun CBMM itu tidak bisa mempublikasi, sehingga ini di redirect. Satu paper saya di redirect ke ACM. Kemudian yang satu lagi katanya ke Springer. Nah, tanpa ada biaya tambahan apapun.
Nah, jadi diurus oleh pengelola SEBA, benar. Nah, namun dalam perjalanannya saya dapat feedback, dapat respon dari ACM, Pak. Nah, disuruh perbaiki sesuai dengan template-nya, kemudian sudah selesai semua, tahapan-tahapannya sudah, dan itu menggunakan makro, dan semua tahapan yang disyaratkan di sana, format-formatnya sudah selesai semua dan sudah di accept begitu, Pak. ACM-nya ACM yang mana ya, Pak? Karena banyak. ACM yang tahun 2022. Tahun 2022 itu katanya akan dipublish di bulan ini, Pak, di bulan April kemarin. Oh iya, ini saya sudah tahapan ini proceeding, Pak. Ini nggak bisa menggantikan syarat jurnal. Oh begitu. Karena itu adalah proceeding, Pak. Proceeding, ya. Nah, kalau conference itu masuk ke proceeding juga kah atau bagaimana itu, Pak? Conference itu outputnya proceeding, Pak. Tapi kalau yang syarat untuk kelulusan itu harus jurnal. Harus jurnal ya, Pak ya? Berarti bukan conference ya, Pak ya? Bukan. Nah, tapi ini dia ada masukin ini ke ini apa ya? Nah ini mungkin bisa oleh ini. Yang application of new technology to economy, media, and society. Nah, ini mungkin bisa ini. Itu. Nah, kalau kita mau cek gitu ya, Pak ya, jurnalnya ini oke enggak gitu ya. Jadi Bapak coba cek di sini aja, Pak. Di Skimago. Nah, ini belum ada nih ya. Nah, kemudian kita cek lagi di Scopus, Pak. Nah, ini kan ini kemungkinan bisa juga dia jurnal baru juga bisa nih. Nah, ini kita bisa cek gini. Ini jurnalnya udah diskontinued dari Scopus, Pak. Nah, jadi kita juga harus hati-hati. Yang ini kemungkinan nggak Scopus nih. Ya. Ini kita harus hati-hati ya kayak gini nih. Ya, ngaku-ngaku Scopus, tapi sebenarnya kalau kita cek, dia nggak Scopus, Pak. Gitu. Ya. Tapi kalau memang mau make sure lagi, kita buka nih, Pak, di Scopus.com-nya. Kalau mau benar-benar yakin ya. Jadi memang kita harus cek dan recheck, Pak. Harus cek dan recheck lah. Carinya ISSN. Saya itu yang di Chiang Mai, Pak, yang di Thailand, yang bulan April kemarin. Nah, itu ada saya chat, Pak, itu websitenya. Oh, ini kontennya masih, tapi ini inaktif jurnalnya, Pak. Harus hati-hati nih, Pak. Iya. Terakhir, ini udah discontinue, Pak. Jurnal ini, Pak. Udah discontinue, Pak ya? Udah discontinue, Pak. Iya. Jadi harus hati-hati ya, Pak ya. Ini nggak bisa diakuin sebagai kewajiban publikasi loh nanti kalau semua kita publish di sini. Tidak bisa, Pak ya. Nah, maksud saya itu begitu, Pak. Artinya dari pengalaman ini kan 2 paper itu kita nyusunnya kan lama ya, Pak ya. Butuh nguras pikiran, waktu,
dan juga biaya. Ternyata hasilnya juga nihil karena ketidakpahaman kita begitu. Nah, ini sebenarnya konferensi ini adalah pengalaman pertama saya Pak. Waktu S2 dulu saya jurnal, ya hampir semua jurnal yang saya submit itu publish semua Pak. Publish. Nah, kebetulan karena untuk S2 itu saya ngambilnya rata-rata Q4, ada yang Q31 begitu Pak. Nah, untuk yang di DRM ini kan pengennya minimal dapat Q2 begitu Pak. Nah, saya itu kalau tidak salah saya dengar, itu syarat untuk DRM itu ada minimal 1 conference Pak, dan 2 jurnal begitu. Makanya saya conference sebagai presenternya. Jadi mau conference apapun boleh. Boleh Pak ya. Jadi yang Bapak presenter tadi itu sebenarnya cukup untuk mengumpulkan syarat presenter Pak. Nah sekarang Bapak harus fokus bikin 2 lagi untuk 2 lagi ke Scopus Pak. Nah masalahnya itu tadi Pak, dapat best presenter tetapi tidak publish papernya itu Pak. Memang Nah, gini itu, Pak, conference ya, itu ya memang agak susah Pak. So, saya itu lebih prefer kalaupun semua conference ya, opsinya cuma 2 aja Pak. Saya main di IEEE atau saya main di IOM. Atau saya mencarinya di conference yang memang listed di Scopus Pak. Jadi di sini pun juga ada conference Pak. Jadi proceedingnya ini yang terindeks Pak. Boleh. Tapi ini nggak menggugurkan kewajiban jurnal masalahnya. Jadi banyak Pak sebenarnya conference yang terindeks itu banyak sebenarnya. Gitu. Banyak sebenarnya. Kalau jadi, conference Isimtek itu masuk ya Pak ya? Isimtek itu sebagai presenter nanti. Sebagai presenter Pak. Nah kebetulan waktu S2 itu saya masuk Pak, terpublish di IEEE Pak. Ya. Ya, tapi kalau di S3 kita itu hanya sebagai menggugurkan syarat presenter Pak. Oh begitu Pak ya. Bukan jurnalnya Pak. Jurnal tetap harus kita yang jurnal Pak. Gitu. Baik, baik. Nah kalau misalnya ada peluang conference lagi Pak. Nah karena kalau saya itu kan kurang memahami begitu Pak ya. Nah barangkali kalau misalnya dengan Pak Arta kita coba komunikasikan ini kira-kira bulan Mei ada ini Pak. Kira-kira menurut Pak Arta ini layak atau tidak begitu Pak? Oke, coba deh Pak. Kalau arahan dari pimpinan Pak ya, Prof. Arif ya, enggak disarankan publikasinya melalui conference. Lebih ke jurnal ya Pak ya. Baik. Sangat disarankan kita direct submission. Baik. Karena kita sudah punya banyak pengalaman yang seperti ini Pak ya. Menyusahkan mahasiswa malahan. Benar Pak. Benar. Menyusahkan mahasiswa. Mendingan ya kalau punya paper nih ya, udah kita antrikan saja di jurnal yang benar gitu. Mau bayarnya berapa ya kita sesuaikan dengan budget kita lah. Karena saya melihatnya gini loh Pak. Ini mungkin beda antara kuliah zaman saya dengan zamannya bapak-bapak gitu. Kalau zaman saya dulu kuliah ya Pak ya, extend itu cuma bayar 4 juta Pak. Jadi kadang-kadang saya nyari jurnal yang nggak terlalu mahal gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini kayaknya bisa mahalan bayar kuliahnya daripada bayar jurnalnya gitu. Nggak tahu deh. Saya dengar kalau extend bayarnya full 1 semester ya bayarnya ya, 25 juta ya kayaknya ya. Nah, jadi kan pilihannya sekarang gini Pak, tinggal kita mau bayar uang kuliah ke BINUS atau kita mau bayar ke publisher, tapi publisher ini juga harus yang sustain. Ya kan? Makanya kalau saya ngeliatnya gini, nggak ada jaminan juga sih kita bayar mahal gitu ya, pasti aman, nggak ada juga. Nggak ada juga yang begitu. Jadi Scopus ini memang susah gampang. Artinya saya dulu punya referensi gitu ya ke drawing science gitu ya. Itu dulu cukup mahal juga. Dia nggak banyak publishnya, tapi ujung-ujungnya juga diskonnya juga. Jadi kadang-kadang kalau saya Scopus ini kalau prakteknya contoh ya, mereka proses reviewnya nggak benar gitu ya, ada yang lapor gitu ya, itu siap-siap kena take down.
Jadi telinganya Scopus itu di mana-mana. Ya, jadi kalau ada yang prosesnya nggak benar, yang lapor ya siap-siap kena ban jurnalnya. Nah, prinsipnya kan begini, kalau saya studi jangan lama-lama. Karena makin lama kita studi di situ kan, waktu nanti di QC kan bisa saja, ya kita kan, we never know kan. Kayak saya pun nggak bisa predik jurnal ini bakal didiskonin apa enggak. Gitu. Nggak bisa diprediksi. Growing Science itu Q berapa? Q2 dulu. Tiba-tiba rontok dari Scopus. Nggak tahu juga kenapa. Saya sampai ke sana saya selalu ditolak. Teman saya sampai di sana selalu diterima. Ya, mungkin saya tuh termasuk disuruh nyarinya murah-murah aja, gitu, nggak sama mahal. Gitu. Ya, mahal sih kalau Growing Science dulu $150. Ya kalau publishing store harganya 400. Pokoknya yang kalau di cafe sama Binus masih masuk lah gitu. Ya, ya. Jadi tapi kalau untuk yang mahasiswa menurut saya sih trennya sekarang harusnya udah mulai berubah. Jadi ya contoh tadi ya yang udah sering gitu ya MDPI, kemudian satu lagi itu ini nih saya dulu pernah jadi reviewer di sini. Ini juga lumayan sih, tapi ini kadang-kadang juga gampang-gampang susah. Mana ya? Nah ini juga saya sih reviewer di sini, tapi kalau saya dulu pernah ditolak soalnya, bingung juga nih. Kalau saya nge-review kayaknya papernya biasa-biasa aja. Dulu saya mundurnya karena dia minta saya similarity-nya 0%. Saya give up saya. Saya paling kecil tuh similarity itu 5%. Saya disuruh 0%, saya bilang ini keterlaluan. Ini juga lumayan ini. Ini lumayan juga ini. Kalau mau ya ini udah lumayan mahal ya. Ya kita tuh kan ya 795 euro. Ini kalau mau jadi opsi boleh. Jurnalnya dia banyak dia jurnalnya. Jadi kalau bapak ibu mau cari gitu ya, ini kan publishernya, nah ini dia banyak nih jurnalnya. Jadi kalau yang punya kajian di bidang ini potensial sih menurut saya. Oh, agak lama ya. Bisnis perspektif. Nah ini dia punya 3 jurnal. Kalau yang ada di banking, boleh ini bisa investment management top. Ya ini manajemen umum sih. Dia punya 3 ini dia. Kalau mau boleh. Jadi opsi ya. Ini boleh. Nah ini, topiknya di sini. Karena tadi innovation juga masuk ya kayaknya ya. Cuman dia ini kalau nggak salah ini
Q3 kayaknya. Q3 nih kayaknya. Atau udah naik ya? Kita lihat ini. Wah, ini Ukraina ya. Kalau saya nggak tahu deh kalau dia lagi perang ini efeknya apa. Nggak tahu juga tuh. Nah, Lagi dia... dibom, Pak. Hah? Lagi dibom, bisa-bisa. Nah, ini dia low-nya Q2. Tapi kalau ini Q3. Ya, Q2-nya di low. Ya. Itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lah. Dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dia makin luas ya. Ya, makin luas ya. Mainnya makin luas ya. Gitu. HS masuk juga ini. Jadi ya dia berkembang juga sih. Ini dulu saya nge-review di sini kan. Cuman terakhir-terakhir ini udah jarang ya. Nanya satu lagi Pak Arta. Boleh? Baik Pak, ini terkait dengan disertasi Pak. Ya. Saya itu saat ini di semester 3 baru dapat SK promotor dan kopromotor Pak, sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu Pak. Nah, saya mungkin nanya pengalaman dari senior Pak ini, etika berkomunikasi dengan... Hilang suaranya Pak. Hilang Pak ya? Ya. Oh ya, baik Pak. Pertanyaan saya terkait dengan etika berkomunikasi dengan promotor dan kopromotor Pak. Nah, apakah ada ketentuannya harus hierarki begitu Pak? Mungkin begini, saya dalam menyusun proposal atau punya ide-ide, pendapat, dan lain sebagainya itu, saya komunikasikan dulu dengan para kopromotor dulu, baru nanti ke promotornya, atau ke promotor itu memang ada ketentuan tersendiri kapan kita harus komunikasi begitu Pak. Ya, karena kalau langsung ke promotor kan segan juga ya Pak ya, kalau belum kita bahas atau diskusikan dengan para promotornya begitu Pak. Jadi kalau saya dulu Pak ya, kita ketemu dulu Pak biasanya. Bertiga ketemu dulu. Nanti promotor itu akan menentukan co-promotor ini fokusnya di mana, co-promotor ini fokusnya di mana. Itu saya dulu begitu. Jadi kalau ngomongin metode, ketemu dengan co-promotor ini. Kalau ngomongin model, dengan co-promotor yang ini. Gitu. Waktu ngolah hasil, saya dikasih instruksi, udah kamu ketemu dulu sama, nah waktu hasil itu saya diwajibkan dua-duanya harus diupdate. Jadi mungkin baiknya memang harus ketemu dulu sih. Tadi dari situ karena co-promotor akan bergerak juga di bawah arahan promotor sebenarnya. Kalau saya dulu langsung bikin ketemuan bertiga dulu, Pak. Kan kita ada SPF 1 sampai SPF 3, Pak. Ya. Ya, kebetulan saya sudah SPF 1. Ya, sudah, Pak. Jadi udah jelas arahannya. Sudah, Pak. Jadi waktu itu saya sudah punya draft proposal, sudah saya susun sampai bab 3. Begitu di SPF 1 ditolak, Pak. Semuanya. Jadi saya harus memulai dari nol lagi. Ya. Dan alasannya sangat bagus dan saya pun menerima dengan senang hati ditolak karena memang saya rasa pertimbangannya itu memang sangat berkualitas. Dan bagi saya itu satu challenge juga. Dan hari ini saya sudah menyusun juga sesuai dengan yang diarahkan oleh promotor dan co-promotor. Nah, model saya di co-promotor sudah menyetujui. Nah, saya belum mendapat restu saja Pak, belum mendapat jawaban Pak untuk saya buat draftingnya, menyusun ke bab 1, ke bab 2 begitu. Nah,
Nah, apakah saya dengan model tadi dari dua kopromotor sudah setuju? Apakah saya harus komunikasikan juga dengan Oh iya, promotor iya, atau bagaimana, Pak? iya, tetap Ya, lah. ya karena kan saya belum tahu ini Pak, dari kopromotor sudah apakah mereka menyampaikan ke promotor. Nah itu kan belum ada Oh iya, ya begitu tapi ya. nggak ada salahnya. Maksudnya gini, mungkin kita minta arahan juga dari co-promotor. Nah, ini kira-kira kalau memang sudah oke ini, nah untuk ke promotor, apakah ini hasil ini, apakah kita ketemuan gitu ya, atau cukup notifnya via mungkin email atau apa gitu, atau mungkin draftnya supaya dibaca dulu, dikirim email, kemudian janjian ketemu. Nah, yang kayak gini-gini nih memang ya saya rasa perlu perlu komunikasi Pak dengan tim promotornya sih Pak. Menurut saya ya, karena tim promotor ini gini, tiap ini pasti beda-beda loh stylenya. Nah saya kan dulu kan cuma sama Pak Bram sama Pak Ford. Nah kalau Bapak nanya stylenya mungkin saya tahu kalau promotor saya kan almarhum Prof. Batia. Kalau yang lain kayaknya beda-beda gitu maksud saya. Atau ya bisa juga komunikasi dengan teman yang punya tim yang sama gitu. Strateginya gimana? Pak Faisal siapa Pak promotor kopromotornya Pak? Ya Pak, saya promotor saya Prof. Tirta Pak. Prof. Tirta, kemudian kopromotornya Pak Hamsal dan Pak Rano Kartono Pak. Mungkin Oh, Pak Hamsal sama ya dengan Pak Dwi ya Pak ya? ya Pak Amsal, saya Pak Michael di sini juga sama. Kalau sebenarnya promotor kopromotor itu enak semua kok Pak, asal kita apa ini Komunikasi kan ya. dengan WA gitu kan, WA. Ya, ya. Kalau Pak Hamsal kadang-kadang WA pagi langsung, yuk kita bikin Zoom meeting. Ya, ya. Benar Pak. Dengan Pak Hamsal enak Pak, cepat sekali beliau. Ya. Nah. Ya kalau Prof. Tirta itu kan mungkin mantan bos saya, gitu. Mantan bos. Pengujinya saya dulu Prof. Tirta sih. Jadi ya mungkin saran saya gini komunikatif ini. Jadi di update dari Pak Hamsal, Pak Rano, nanti ngomong dengan mereka juga, Pak izin update juga dengan promotor. Jadi komunikasinya ini looping terus gitu. Gitu. Prof. Tirta baik tuh ini, maksudnya konstruktif sih ininya sih. Gitu. Benar. Kita ada grup tersendiri Pak. Kalau untuk yang promotornya Prof. Tirta ada grup tersendiri Pak. Iya. Ya. 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 Tapi saran saya sih tetap harus diupdate. Maksudnya jangan sampai nanti di ujung-ujung baru diupdate. Kan siapa tahu dia punya masukan, nah itu kan harus saling melengkapi sih menurut saya sih. Ya. Ya. Karena kenapa saya tanyakan seperti itu Pak? Saya itu begitu setelah diskusi itu khawatir kelupaan kalau dilama-lamain, jadi saya itu bergerak cepat, jadi ya terkesan kayak ngebet gitu Pak. Nah, padahal saya supaya nggak kelupaan aja gitu Pak. Jadi begitu beberapa hari setelah itu langsung selesai begitu. Nah mungkin juga ya mungkin ada kurang bagusnya juga gitu ya, karena mungkin terlalu terburu-buru baru mungkin tidak belum begitu matang begitu ya Pak ya. Jadi nah, memang idealnya biasanya ya kalau saya itu seminggu 2 minggu update. Meskipun kita udah selesai ya, kadang-kadang kita boleh baca terus kan atau tulis gitu. Jadi kalau dulu saya agak ngebet itu waktu saya olah hasil. Itu kadang-kadang dua hari itu saya konsul nanya. Ya, tapi itu ke satu siapa yang mau ya. Kalau dulu saya ketemu sama Pak Bram. Jadi begitu Pak Bram sudah oke, yang lainnya oke. Gitu. Ya, jadi kalau Pak Bram waktu itu Pak Bram itu oke, yuk kita bikin ketemuan ramean. Itu sih Pak. Jadi ya terlalu cepat juga ya inilah kesannya kan nanti ngebet bener sih. Benar Pak, ya. Ya, jadi ya apa ya atur-atur waktu lah. Benar. Nah kalau misalnya terkait dengan ini Pak, saya punya kewajiban Pak.
dari tim promotor untuk melakukan wawancara sebagai bahan dasar yang melatar belakangi permasalahan dalam disertasi saya. Nah, untuk wawancara ini, apakah memang BINUS sudah mengeluarkan semacam surat, Pak? Oh, surat bisa Pak, bisa minta ke sekretariat kali Pak. Bisa jadi ya, dari Pak, ya? sekretariat pasti akan ya mungkin nanti akan dimintakan ke prodi atau ke research office ya untuk ininya ya, surat pengantarnya ya. Harus ada surat pengantar memang ya, Pak, ya, Ya. dari Kecuali kalau Bapak udah kenal ya. ya. Mungkin kalau kenal kan nggak perlu. Gitu. Tapi kalau nggak kenal perlu surat sih biasanya sih. Ya. Itu Bapak minta ke sekretariat lah menurut saya. Oh, gitu. Nanti Nah, sekretariat saya jalankan beberapa orang wawancara, Pak. Kebetulan yang saya wawancara ini adalah harus level direktur atau wakil direktur. Saya kebetulan di rumah sakit, Pak. Jadi untuk menemukan masalah yang dihadapi oleh rumah sakit apa begitu. Jadi memang harus top levelnya yang diwawancarai. Nah, saya pikir kemarin supaya saya bisa jalan untuk mewawancarai supaya ini memang legal begitu ya dan tidak disalahgunakan begitu datanya. Saya buat format tersendiri begitu, Pak. Saya lampirkan juga di situ ada SK dari BINUS, ada promotor dan judul disertasi saya begitu, Pak. Yang tanda tangan siapa, Pak? Kalau yang tanda tangan untuk yang surat yang saya buat sendiri ya saya sendiri, Pak. Oh, nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya, Pak, ya? Nggak boleh, Pak. Nanti takutnya kalau ada apa-apa kenapa nanti, Pak. Better Bapak minta ke jurusan lah. Saya rasa mereka mau kasih. Ya, memang prosedurnya memang ada seperti itu ya, Pak, ya. Memang dari jurusan harusnya begitu. Wawancara ya. Iya. Kayak di S1 kan juga surat survei kan yang memberikan dari BINUS, Pak. Surat pengantarnya. Benar. Harus hati-hati ya, maksudnya ya di bypass sih mungkin nggak apa-apa, tapi hati-hati, Pak. Saya berani membuat sendiri kemarin, Pak, karena saya juga sudah berkonsultasi dengan teman satu kelas saya, mungkin juga beliau dosen dari di BINUS. Nah, jadi sebelum saya ke DRM, saya coba diskusi dengan teman-teman. Nah, rupanya dari teman satu kelas saya di DRM menyampaikan ini, buat saja seperti ini. Pak Faisal ada formatnya, template-nya, jadi tidak perlu dari BINUS, katanya begitu. Nah, makanya saya mungkin gini, Pak, ya mungkin ya baiknya Bapak udah konsultasi dengan tim promotor belum, Pak? Masalah untuk surat pengantar dan lain-lain. Surat pengantar itu belum, Pak, belum saya diskusikan. Cuma dari promotor minta kewajiban saya untuk melakukan wawancara saja. Nah, Bapak coba komunikasi lah dengan saya. Masa gini, kan kita ini kan S3 itu kan ingat loh ya, kita dipromosikan gitu. Jadi ya jangan sampai hal kecil yang kayak begini nanti kalau ada apa-apa kan. Benar, Pak. Ya saya nggak tahu ya efek sampingnya apa, tapi better sih inilah. Kalau memang arahan dari tim promotornya, udah kamu kan gini, Pak, bisa juga mungkin yang membuat surat Bapak sepengetahuan dari tim promotor contoh itu kan lebih sahih, atau ya dari prodinya apa yang membuatkan bahwa ini pengantarnya ini saran ya, Pak, ya saran gitu. Baik Pak, terima kasih. Semoga nggak ada apa-apa gitu. Syukur-syukur nggak ada apa-apa gitu. Ya, ada informasi seperti ini saya sepertinya memang harus komunikasi dengan promotor, Pak. Ya, tim promotor mungkin nanya sama Tommy juga lah. Baik. Tommy atau Mbak Esther, ini saya mau perlu surat pengantar nih, bisa bantu buatin gitu kan. Atau kalau mereka bilang, oh iya Bapak bisa jalan sendiri, nggak perlu. Nah, tapi kan minimal kan Bapak minta surat resminya juga gitu, email resminya gitu, supaya aman gitu aja sih. Kalau saya gitu orangnya. Benar. Kalau ada apa-apa kan, ini clear, ada hitam di atas putih juga, Pak. Jangan sampai kita disalahin, Pak. Iya. Benar, Pak. Takutnya tuh kayak gini-gini ya. Ini kan Prof. Tirta kan kepala riset tuh, kepala PPM. Nah, jangan sampai nanti hal-hal kecil begitu mempengaruhi hubungan gitu. Ya kan, Pak? Karena kan gini, waktu kita survei itu kan
nggak cuman kita loh, nggak cuman Bapak kan sebenarnya. Bisa dari manapun kan sebenarnya, maksudnya dari level apapun bisa. Gitu. Ini saran ya Pak ya? Saran Baik, ya. terima kasih Pak Arta. Pak, mohon izin Pak, Bu Amelia. Saya izin off cam juga Pak, nggak bisa nih tiba-tiba Ya. kameranya. Ya, Begini Pak, pertama ya Pak Faisal sebenarnya hampir sama Pak, tim promotor kita, Pak Prof Tirta sama ada Pak Hamzah, cuman yang satu lagi saya Bu Fiani, sama dengan Pak Dwi. Begini Pak Arta, terkait tadi di publikasi kan kebetulan saya ST dosen Perbanas. Nah itu untuk namanya itu boleh nggak sih menyebutkan misalnya kan mahasiswa DRM BINUS, kemudian satu lagi adalah dosen Perbanas Institut. Apakah hanya boleh BINUS saja atau harus dua-duanya kan? Karena kalau harus publikasi BINUS Pak. nggak boleh menambahkan Perbanas, karena kan paling tidak kan saya sebagai dosen nanti kan istilahnya ada nilai juga bagi Perbanas gitu Pak. Oh, Gimana tuh Pak? gini Pak, secara aturan Pak ya, secara aturan ya. Waktu kita sekolah Pak, sebenarnya kita tugas belajar Pak. Ya benar, tugas belajar. Nah, jadi institusinya ya sebenarnya waktu publikasi ya BINUS Pak ininya. Gitu. Kemarin habis selesai kita baru selesai loka karya sih. Karya, jadi, ya. Betul. Jadi kemarin sepakati mahasiswa wajib BINUS DRM. Ya maksudnya BINUSnya wajib, ya, tapi ada tambahan institusi lain gitu nggak boleh ya Pak? Enggak Pak kemarin Pak. Sepakatannya kemarin hanya DRM Pak. Itu kesepakatan yang kemarin hasil rapatnya Pak. Oh gitu ya. Gitu. Karena memang mahasiswa sebenarnya tugas belajar Pak. Jadi kalaupun kita publish Pak, sedangkan nggak bisa dihitung sebagai kum. Ya. Itu ya. Untuk CCA ya. Memang tidak bisa dihitung CCA, tapi bagi kayak penilaian akreditasi kan ada publikasi dosen itu kemungkinan masih bisa. Kalau CCA memang saya dari info kan nggak bisa, nggak kepake. Iya nggak bisa dipakai. Ya memang ini ya Pak, makanya ya satu sisi memang saya tahu itu merugikan ya Pak ya. Iya. Tapi harapannya kan gini Pak, semoga tugas belajarnya jangan lama-lama kan Pak. Supaya selesai ini lulus bisa publis banyak untuk perbanasan gitu Pak. Itu baik Pak, baik Pak. Pak Arta, saya izin mendengarkan dulu Pak Arta. Saya udah coba buat paper, tapi memang masih agak bingung Pak untuk memilih publikasi jurnalnya. Oke. Tadi terima kasih buat masukannya. Jadi sebaiknya nggak melalui conference ya Pak ya, malah jadi langsung. Enggak Pak, baiknya jangan Pak. Sayang Pak, buang tenaga, buang uang Pak. Oh baik Pak. Better sih langsung direct submission Pak. Bapak sekarang tahapannya sampai di mana sih Pak? Saya masih pengumpulan data Pak. Saya masih pengumpulan data. Oke. Jadi berarti ya paling nggak kayak introduksinya sudah mulai di draft. Jadi gini Pak, dari kajian juga sebenarnya kan kita bisa punya antar-antar jurnalnya kemana Pak ya. Kalau bingung nanti kita bisa diskusi Pak, mau private boleh gitu ya, atau mau dikirim dulu draftnya, nanti kita coba lihat-liatin, atau mau dengan tim promotor punya rekomendasi juga kita fleksibel sih sebenarnya sih. Tapi intinya kita siap bantu lah gitu. Nah nanti dari situ sebenarnya sama kasusnya kayak Pak Dwi sebenarnya. Jadi setelah nanti ngolah hasilnya jadi, saran saya langsung kita drafting Pak papernya, langsung kita antriin review. Karena kalau lama prosesnya, berarti kan kita harus siap-siap cari yang lain kan Pak. Iya Pak. Risetnya tentang apa tuh Pak? Gimana Pak? Risetnya tentang apa? Saya mengenai transformasi digital di perbankan Pak. Berarti itu bisa masuk ke, ya tadi kan mungkin yang tadi ya, bisnis perspektif kan ada bank
Yang ini kan ya. Yang bisnis perspektif tadi itu ya. Perspektif tadi ya. Tadi ya. Bang, ini. Ini kan Mas. Tim promotornya sama Pak? Saya Prof. Sasmoko, Pak Firdaus sama Pak Hamsal, Pak Arta. Oh ya. Ya ini sih kita lihatlah Q-nya berapa ya. Oh ini Q3. Di Q3 Q4 ini. Nah, saya nggak tahu mereka mau nggak nih. Ya, jadi ya. Saran dari Bapak, jadi setelah papernya jadi, saya coba pilih dulu kira-kira jurnal yang mana yang mau dicoba disubmit, kemudian saya coba diskusikan lagi sama tim promotor ya Pak, kira-kira ini oke atau enggak gitu ya Pak. Ya. Atau ya kalau nanti kita mau diskusi ya juga boleh sih, kalau ada draftnya nanti kan kita bisa cari ya. Iya boleh Pak Arta, kalau berkenan nanti saya izin mampir Pak. Ya, saya ada kok di lantai 8. Siap Pak. Iya. Nanti kita bisa ngobrol lah. Kalau mau lewat Zoom juga boleh. Yang penting Bapak pengennya kapan, ya kita ketemuan lah. Kita diskusi lah. Gitu. Paling terserah, yang penting harus datang. Saya dulu tiap hari datang, cuma Sabtu saya selalu datang. Entah kita baca paper, entah kita nulis paper, nulis disertasi, pokoknya apapun kita ada di situ lah. Itu dulu kita sudah masuk UGD soalnya. Oh, oke. Ya, selalu di situ saya. Dan saya melihat itu positif sih. Artinya kita bisa tahu, oh, siapa tahu, contoh ya, ada kesulitan tertentu gitu ya. Siapa tahu mereka berhasil selesaikan dan kita bisa ketemu jalannya juga. Jadi, itu sesuatu yang baik sih menurut saya. Ya, karena siapa tahu nih, contoh jurnal, mungkin ada kemiripan. Kemarin gue ke situ tuh kayaknya agak lumayan. Nah, jadi kita tuh sebenarnya ngekor sih sebenarnya. Kalau saya dulu ngekor. Ya, jadi kalau saya dulu kebetulan temen ngekor. Ya, saya dulu kan lumayan sering publikasi gitu ya. Ya tanya ini kira-kira kemana tak enaknya? Udah coba kesini lah. Tapi kadang-kadang ada juga saya belajar dari teman saya juga. Kalau ketemu dengan pembimbing seperti ini, gimana bagusnya? Nah, kita tukar pikiran lah. Ya, kita tukar pikiran. Iya. Yang susah tuh kalau lagi S3 tuh, kalau udah selesai kuliah tuh masing-masing. Kayak kita masuk hutan masing-masing. Kan lebih enak masuk hutannya grup ya. Iya Pak, disibukkan kantor juga soalnya jadi terbelah-belah pikirannya. Memang sih. Tapi menurut saya perlu ada masalah akhir malam ya, contoh ya mau ini malam diskusi sebentar gitu ya. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Nanti kalau waktu saya kosong ya kita ketemu lah. Pakai Zoom atau ya Zoom lah, kalau malam lebih enak Zoom lah kayaknya. Boleh juga. Iya. Ya terima kasih Pak Arta. Saya coba izin cari dulu apa kira-kira target jurnalnya. Nanti saya izin kontak ke Bapak ya Pak untuk boleh. Ini coaching lagi Pak. Ya. Ya terima kasih Pak Arta. Oke. Kalau Bu Tina gimana Bu Tina? Terima kasih Pak Arta. Sementara saya menyimak dulu, saya sama dengan Pak Michael di bawah promotor Prof. Sasmoko masih dalam proses pengumpulan data juga. Oh, oke. Ya, oke. Jadi mungkin itu ya. Jadi memang kalau online ini sifatnya kita diskusi lah ya. Tapi harapan saya sih ya ini kita sharing aja lah ya. Jadi mungkin ya meluangkan waktu memang tiap orang beda-beda sih. Orang beda-beda. Jadi yang menurut fit dengan Bapak Ibu lah menurut saya. Ya. Kalau yang jauh-jauh mau Zoom juga boleh ya Pak Faisal ya. Di Aceh juga mungkin ke Jakarta jauh gitu ya. Siap. Makasih Pak Arta. Ini kontak-kontak. Ya, tapi memang gini. Pak Arta, masukannya
boundary-nya jelas ya Bapak Ibu ya. Di tempat saya konten saya ke tim promotor, saya nggak punya hak di situ. Ya, jadi konten, kebijakan itu semua di sana. Jadi saya hanya ya memberikan second opinion lah. Hopefully membantu, hopefully. Ya. Karena saya dulu juga pernah ngalamin kan, gitu. Pernah ngalamin. Jadi saya dulu bisa selamat dari itu selamatnya karena itu. Ya, sering ikut karantina, kemudian ya, time management itu penting sih. Jadi jangan nanti semua nunggu dikumpulinnya di tertutup. Wah itu stresnya luar biasa itu. Mau nyari jurnal yang cepat tuh hampir nggak ada. Kalaupun ada tuh umurnya mungkin nggak lama. Nah kita nggak mau seperti itu sekarang. Nggak mau seperti itu. Jadi kita benar-benar desain lah. Makanya kan waktu nanti hasil sebenarnya Bapak Ibu tuh harus punya paper sebenarnya. Either itu submitted, either itu review. Syukur-syukur udah di-accept gitu. Syukur-syukur. Penting juga pada saat kita submit harus pengetahuan tim promotor. Jadi ada yang bantu apa ya istilahnya, makin banyak memberikan masukan itu kan makin aman juga ya. Gitu. Oh, jangan ke sini nih. Ya kan. Jadi kalau kita ya hopefully kan bukannya kita nyari backing ya, tapi maksud saya kalau direstui itu kan lebih lancar. Hidup kita tuh kayaknya lebih lancar gitu. Saya dulu juga gitu. Mau submit, belum nunggu dulu. Permisi dulu, Pak, masuk ke sini, justifikasinya apa. Ya kita jelasin. Gitu. Kita jelasin. Ya kan. Mereka oke, kita submit. Ya, selamatlah sampai ujung itu selamat gitu. Tapi kalau kita nggak kulun-nuwun, nggak langsung 12 gitu ya, nanti takutnya itu hubungannya yang nggak baik nanti takutnya. Itu aja sih. Ya, artinya nanti kalau kita ada kesulitan, nggak ada yang nolongin gitu. Misalnya malah ya kan kamu dulu nggak kulun-nuwun. Nah, ini kan yang kita harus hindari gitu. Ini nih pengalaman aja. Saya dulu termasuk yang setahun selesai itu karena mau apa-apa saya kulun-nuwun. Ya mungkin karena saya orang Jawa kali ya. Mau apa-apa saya permisi dulu. Gitu. Jadi kalau mereka tahu, mereka setuju, saya lebih tenang. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tanpa kekuatan mereka bahaya juga. Ya. Kalau salah itu kita tanggung sendiri masalahnya. Ya kan Bapak Ibu ya. Kalau kita lakukan sendiri kan, kalau nyungsep kan kita tanggung sendiri masalahnya. Nah, ya kayak gitu-gitu kita hati-hatilah. Oke, mungkin ada lagi mungkin. Izin Pak Arta melanjutkan yang tadi Pak, terkait dengan 2 paper yang saya submit ke conference tadi yang belum ada kabar begitu Pak. Kan sia-sia jadinya Pak ya. Kalau misalnya ada peluang jurnal yang cocok begitu, kalau saya submit lagi, itu bagaimana? Gini Pak, conference ini papernya Bapak sudah dipublish di mana nggak? Saya sudah mengirimkan email Pak ke itu namanya yang di ISTEBA itu namanya Theo Pak, Mr. Theo. Nah, tidak ada informasi lebih lanjut begitu terkait ini dipublish kemana, ke ACM ataupun ke yang Springer seperti yang dijanjikan dari pihak pengelola begitu Pak. Ya. Nah, jadi kalau kayak gitu Pak ya, opsinya kita bisa withdraw Pak. Withdraw. Nah, ya selama dia nggak ada independent proceeding aman Pak. Jadi kalau memang nanti kita mau reuse gitu ya, mau kita tatap lagi bisa. Tapi kalau sudah publish di satu proceeding, nah itu udah nggak bisa. Kecuali nanti kita remake ya. Kalau remake mungkin masih bisa publishable di jurnal bisa Pak. Ada kok beberapa case di luar itu dari proceeding terbit
diterbitkan lagi di jurnal ada Pak, tapi dengan major apa ya, major work lah gitu. Maksudnya perubahannya tuh major banget. Maksudnya itu kayak kelihatan totally new paper gitu sebenarnya. Itu memungkinkan Pak. Jadi kalau saran saya sih memang kalau belum diapa-apain ya kita bilang aja kita mau withdraw dari situ, cukup kita dapat presenternya gitu ya, kemudian kita tulis ulang gitu ya, kemudian kita submit ke jurnal. Saran saya gitu, saran saya.